ya. Jadi kalau kamu nanti pengen belajar lebih detail ya, itu bisa browsing ya. Ada jurnal yang namanya Jurnal Sensor and Actuator. Jadi tinjauannya tinjauan teknologi sensornya, ya. Bukan bagaimana cara mengimplementasikan sensor, tapi bagaimana cara membuat sensor itu sendiri. Sebenarnya kalau di dalam pengelompokan jurnal itu dia termasuk dalam jurnal yang fisika ya, fisika. Karena fisika itu dekat sekali dengan elektro ya. Jadi fisika itu kalau di beberapa referensi itu dikatakan sebagai ibunya teknik ya. Jadi yang melahirkan banyak teknik-teknik ya, engineering ya yang kita pelajari di perguruan tinggi ya, di dimanapun ya, itu adalah fisika ya. Misalkan kalau Anda dulu belajar fisika di SMA ya, teknik sipil itu juga fisikanya, ada fisikanya ya. Jadi lahir dari fisika juga. Teknik mesin, teknik elektro ya. Makanya fisika itu ibunya dari teknik ya, dari keilmuan teknik. Fisika yang teknik ya. Jadi kita kembali ke sini ya. Transistor, relay, solenoid, motor ini salah satu dan lain-lain. Masih banyak lagi yang lainnya yang belum disebutkan di sini. Mungkin juga tidak bisa dinamakan secara spesifik seperti transistor, bukan ya? Nggak seperti itu ya. Nanti kalau Anda nanti membuka jurnal tentang sensor aktuator, maka Anda akan terbuka bahwa aktuator itu sungguhnya sangat luas sekali ya. Artinya apa sih aktuator itu? Aktuator ya alat untuk mengaktualisasikan ya. Jadi gandingannya memang sensor ya. Jadi setelah kita mendapatkan sinyal atau isyarat ya. Sinyal itu kan isyarat ya. Isyarat dari sensor ya, maka apa yang harus dilakukan? Itu adalah pekerjaannya aktuator. Nah, yang kita pelajari di sini itu hanya nomor 5 dan 6 saja. Dan nomor B ini ya. Di C++ nanti kita pelajari sedikit ya tentang DC++. Makanya kalau sensor aktuator itu sebenarnya pembahasannya sangat luas sekali sehingga kita harus batasi. Makanya kalau di dalam TA kan nanti kamu membuat tugas akhir di semester 678 ya. Nanti kalau pembahasannya itu terlalu luas, maka kita harus memberikan batasan masalah. Makanya di sini saya batasi masalah. Kita pelajari untuk aktuator nanti pneumatik, hidrolik, dan motor DC. Sensor pun kan kita hanya mempelajari kulit-kulitnya saja ya. Pelajari kulit-kulitnya saja. Jadi saya berusaha dalam menyusun kurikulum ini, menyusun silabus sensor aktuator mata kuliah ini, ibaratnya saya berusaha memberi kailnya, Jadi bukan memberi ikannya. Jadi nanti dari situ Anda bisa mengail ya, atau memancing pengetahuan yang lain tentang sensor. Jadi bukan berarti kalau nanti kamu di luar sana mempelajari, wah ini dulu nggak diajarkan, berarti nggak lengkap dulu itu mata kuliah ini, sensor aktuator itu. Bukan begitu, karena memang banyak sekali ya, tidak kita ajarkan ya. Tidak kita ajarkan, supaya nanti Anda bisa mencari ikannya sendiri ya kan, diberikan kailnya. Ini yang akan kita pelajari. Sebenarnya banyak sekali dan lain-lain. Makanya di sini sampai 7 pun masih belum habis. Nah, kemudian berkaitan dengan yang 2 ini ya. Nah, ini. Jadi aktuator itu adalah secara singkat ya, bisa dituliskan to perform work ya. Jadi to perform work ya. Jadi untuk
apa namanya? Apa? Bahasa Indonesianya apa ini? Untuk menghasilkan ya perform ya. Performa ya. Jadi aktuator itu adalah to perform work. Ya. Jadi untuk apa namanya? Membuat performasi ya itu bisa energi ya, berdasarkan energinya ya. Itu bisa secara elektrik, pneumatik, hidrolik. Nah ini pembagian ini juga tidak merupakan suatu yang sangat baku enggak ya, enggak harus dihafalkan enggak ya. Sebagai pengetahuan kita saja bahwa untuk menghasilkan unjuk kerja ya, ini unjuk kerja ya. Untuk menghasilkan unjuk kerja ya, itu bisa secara elektrik, di mana dikerjakan motor ya, atau hidrolik atau pneumatik ya. Karena kita sedang mempelajari pneumatik, maka kita mencoba untuk menampilkan keunggulan dari pneumatik itu ya. Jadi keunggulan dari pneumatik. Bukan berarti ini nggak ada kelemahannya ya. Banyak juga kelemahannya. Jadi masing-masing nggak ada sempurna 100% nggak ya. Harus pakai ini nggak ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Tapi karena kita sini sedang mempelajari pneumatik, maka kita tampilkan keunggulan-keunggulan dari pneumatik ya. Misalkan dibandingkan dengan elektrik yang sebelah kiri ini, dan sebelah kanan dibandingkan dengan hidrolik. Ya. Jadi pneumatik dibandingkan dengan elektrik itu ya karena dia bersumber dari udara bertekanan ya. Kalau ini kan listrik ya, listrik bisa AC, bisa DC ya. Kalau ini udara bertekanan, kalau ini adalah cairan bertekanan. Ya, hidrolik itu cairan bertekanan. Jadi cairan itu bisa berupa minyak nanti. Atau kalau air juga bisa ya, air minyak, kebanyakan minyak dengan kekentalan tertentu. Nanti kita pun tidak mempelajari secara detail teknologi pneumatik hidrolik, tapi lebih ke arah kontrolnya seperti apa. Ya. Jadi secara elektrik dibandingkan dengan elektrik ya, tidak menimbulkan api pada setiap terjadi kesalahan ya. Kalau terjadi short circuit ya, kalau ini kan akan timbul api. Sehingga mungkin berbahaya jika kita bekerja di area yang mudah terbakar, di gas mudah terbakar atau di apa namanya bahan bakar yang mudah terbakar ya. Kemudian setiap motor aman terhadap overload ya. Ya meskipun ini pneumatik tapi ternyata ada motor ini kan elektrik ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa terpisahkan dengan sumber energi listrik itu ya, nggak bisa terpisahkan juga ya. Jadi motor yang digunakan pada pneumatik itu aman terhadap overload. Kemudian pneumatik itu karena sumbernya adalah udara bertekanan ya, maka aman untuk operator dari sengatan listrik. Ya. Jadi seperti itu. Dibandingkan hidrolik, untuk pneumatik itu mudah menghubungkan ke air supply. Nah, jadi ke udara bertekanan ya. Sumber udara. Responnya lebih cepat pneumatik. Tidak dibutuhkan return piping. Apa itu return piping? Nanti kita akan lihat ketika kita belajar hidrolik ya. Nanti akan saya singgung. Return piping itu pipa atau pemipaan untuk kembalinya minyak atau cairan yang digunakan pada hidrolik ini. Kalau pneumatik, karena dia berupa udara, ketika sudah nggak digunakan, kita buang saja di udara. Jadi kita kembalikan lagi ke udara. Maka nggak perlu kembali lagi ke kompresor ya. Itu maksudnya. Kemudian karena yang digunakan media udara, maka dia untuk pneumatik ini ya, maka relatif lebih bersih dibandingkan dengan hidrolik. Ya. Ini adalah keunggulan-keunggulan. Bukan berarti kemudian dibandingkan elektrik nggak ada kelemahannya.
ada banyak juga keunggulan elektrik daripada pneumatik. Demikian juga ini, ya. Nah, ini untuk menghasilkan udara bertekanan, kita gunakan kompresor, ya. Kompresor seperti yang di pinggir-pinggir jalan, pompa ban itu, ya. Itu penggeraknya kan ada motor di sini kan, ya, motor. Ini adalah kompresornya. Ini adalah piston untuk menghasilkan udara bertekanan disimpan di tabung ini. Yang di lab kita kurang lebih bentuknya seperti ini, ya. Meskipun ukurannya lebih kecil, ya. Macam-macam dari kompresor ini juga banyak sekali. Kita tidak pelajari, ya. Teman-teman kita yang di jurusan teknik mesin mungkin lebih banyak belajar kompresor ini, ya, daripada kita. Kalau kita orang elektro banyak belajar motor daripada ini. Orang mesin juga belajar motor, tapi lebih banyak orang elektro, ya. Elektronika belajar motor juga, tapi motor-motor DC. Motor AC juga kita belajar, tapi tidak sebanyak teman-teman kita di ELIN misalkan, elektroindustri. Jadi masing-masing ada spesifikasi yang menunjukkan bahwa keterbatasan otak manusia itu sangat terbatas, ya. Sehingga nggak bisa menguasai seluruh keilmuan yang ada di dalam aplikasi kita di dalam kehidupan di industri atau dimanapun, ya. Ini kemudian, ini salah satu contoh, ya. Contoh instalasi dari pneumatik, ya. Kalau kita lihat bagian-bagian di sini, bagian pentingnya ini adalah seperti kalau di dalam ini adalah power supply-nya, ya, untuk menghasilkan udara bertekanan. Ini kompresor, ya. Sini Anda lihat ada cooler juga, ada pendingin, ya. Jadi untuk belajar ini saja, ya, itu di teknik mesin berapa SKS sendiri, ya. Jadi untuk belajar kompresor saja banyak sekali. Jadi harus dipelajari, harus ketahui. Kita hanya sekilas saja. Dulu saya pernah mengajarkan hitung-hitungannya yang sederhana, ya, tapi sekarang sudah saya tidak ajarkan lagi untuk masalah hitung-hitungannya ini, kompresor ini. Kemudian kita sekedar tahu saja, ya, Kemudian dialirkan melalui perpipaan ini piping ini, ya. Piping ini juga ada misalkan air receiver, ya. Jadi seperti tabung penyimpan sementara, ya. Jadi ini kompresor disimpan dalam tabung, ya. Kemudian ini dryer, ya, dryer itu pengering. Pengering apa? Pengering udara. Kenapa kok udara perlu dikeringkan? Karena dia kalau di dalam tekanan tinggi, udara kita itu kan di sekitar kita ini kan banyak sekali Banyak sekali H2O gas, ya. Sifat dari gas itu kalau diberikan tekanan tinggi dalam level tertentu dia akan berubah menjadi cair. Makanya dia basah udaranya. Maka biar nggak merusak peralatan, itu dikeringkan udaranya dikeringkan supaya nggak merusak peralatan pneumatik, ya. Nah, ini kemudian digunakan untuk peralatan-peralatan ini. Ya, jadi ini adalah operator yang memanfaatkan peralatan pneumatik, ya. Jadi udara bertekanan itu bisa juga digunakan untuk menggerakkan bor misalkan, ya, bor. Jadi gerakan putar juga bisa dapatkan. Jadi kalau kita di servis-servis motor, ya, mobil itu kan teknisi atau mekanik-mekanik yang bekerja itu untuk melepas maupun mengencangkan mur baut di motor kita itu menggunakan tenaga dari pneumatik, ya, bukan menggunakan elektrik, ya. Makanya kan dia berupa pipa, terus kemudian
untuk mengencangkan itu. Jadi ini contohnya seperti ini, ya. Tapi nanti kita tidak mempelajari yang ini, meskipun ada juga nanti yang bentuknya motor ya, bentuknya motor. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan di dalam air supply dan distribusinya ya. Air ini bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia ya. Jadi suplai udara ya, suplai udara. Dan distribusinya yang perlu diperhatikan adalah kompresor udara, tangki udara, penyaring udara dengan pemisah air ya. Yang tadi saya katakan supaya udaranya kering gitu. Pengering udara ya. Jadi setelah dikeringkan, setelah disaring, maka ada pengeringan. Pengeringan itu berarti supaya udaranya itu tidak ada uap airnya atau air yang sudah uap air yang sudah menjadi air ya, maka dia harus dikeluarkan secara berkala. Kemudian pengatur tekanan. Nah, ini ada pelumas ya. Pelumas. Kemudian tempat pembuangan untuk kondensasi. Ini adalah bagian-bagian yang biasanya selalu ada. Kemudian untuk tekanan yang dibutuhkan ya. Jadi tekanan kerja maksimal silinder ya, goalnya itu kita sebenarnya ingin menggerakkan silinder ini ya. Dan katup itu adalah pengontrol aliran dari udara bertekanan tadi. Itu dibutuhkan tekanan kerjanya ya. Itu antara 8 sampai 10 bar atau 800 sampai 1000 kilopascal. Tapi untuk masalah alasan ekonomis ya, 6 bar saja sudah cukup ya, 6 bar sudah cukup. Tapi harus dipertimbangkan rugi-rugi yang terjadi ya. Rugi-rugi itu misalkan adanya tahanan arus pada komponen dan pipa saluran ya. Jadi seperti halnya listrik ya. Kalau saluran pipanya semakin panjang ya, maka dia akan habis juga tekanan udara itu di dalam perjalanannya. Ya, ini rugi-ruginya. Jadi kalau kita belajar listrik kan juga begitu. Jadi untuk mengalirkan listrik dengan menggunakan penghantar ya, kabel penghantar, itu juga arus listrik akan ada rugi-rugi tahanan dari kabel penghantar itu ya. Nah, ini juga ada. Mungkin dengan mudah bisa kita bayangkan ya. Sambungan itu juga akan ada rugi-rugi berkurangnya tekanan. Panjang pipa ya. Panjang pipa ini yang tadi saya jelaskan juga kebocoran. Nah, ini pasti ya. Nilai susut tekanan antara 0,1 sampai 0,5 bar ya. Ini kalau di industri itu harus kita perhatikan juga ini. Sehingga ketersediaan tekanan yang harus disediakan dari air supply ya, dari sumber udara bertekanan ya, itu antara 6,5 sampai 7 bar saja. Ya. Karena nilai susutnya diperkirakan sampai dengan setengah bar. Maka untuk mencapai 6 ya, 6 ini ya, maka kita harus menyediakan 6,5 sampai 7 bar. Ya. Seperti ini. Kemudian ini kan sudah dijelaskan juga ya di elektronika industri. Jadi irisan antara mata kuliah kita ini dengan elektronika industri adalah sebenarnya saya nggak perlu menjelaskan lagi ini ya. Langsung sebenarnya masuk ke elektropneumatik ya. Tapi saya secara briefly saja ya, secara cepat saja saya jelaskan supaya nanti kita nyambung ya. Jadi kemarin saya tanya di salah satu kelas yang kemarin praktikum, katanya elektronika industri sudah mempelajari tentang pneumatik ini. Jadi ini simbol-simbolnya yang kita gunakan nanti. Ini work line ya.
Ini pilot. Pilot itu adalah apa? Jalur kontrol yang menggunakan udara bertekanan. Ini drain ya. Drain ini untuk pneumatik, untuk hidrolik ini ya, hidrolik. Kalau ini line crossing tapi tidak nyambung ya. Kalau ini nyambung ya, crossing tapi nyambung. Nah, ini fleksibel, jadi menggunakan selang ya, menggunakan pipa yang fleksibel. Ini akumulator ya. Jadi tempat menyimpan udara bertekanan. Ini filter, cooler ya, heater. Mungkin nanti kita nggak menggunakan ini. Ini reservoir. Ini untuk hidrolik ya, hidrolik. Ini pressurized reservoir. Ini untuk hidrolik juga. Jadi ini campur, ini hidrolik dan pneumatik adalah seperti ini. Tapi ini khusus untuk hidrolik, pneumatik nggak ada ini. Ini juga. Kemudian untuk pneumatik itu yang 3 ini ya. Fan itu ventilasi ya. Jadi untuk mengeluarkan udara, membuang udara di alam ini. Ini source ya. Kalau hidrolik hanya ini saja. Nggak ada fan-nya, nggak ada. Jadi nggak boleh dibuang minyaknya. Nanti kotor semua nanti ya. Jadi kalau ini bedanya, Anda lihat ini source untuk pneumatik dan hidrolik ya. Kalau hidrolik itu lingkaran kecil yang di tengah ini itu dikasih diarsir secara penuh seperti ini ya. Ya, diarsir secara penuh. Ini one way, ini two way. Ya, ini pompa ya, pompa. Ini variable displacement. Nah, ini untuk hidrolik ini. Jadi kalau yang bagian segitiga maupun lingkarannya itu di blok seperti ini ya, itu biasanya untuk hidrolik. Ya. Nah, kemudian nah, kita lihat sini ya. Yang di blok ini untuk hidrolik. Yang nggak di blok ini untuk pneumatik. Ya. Ini adalah aktuatornya ya. Intinya kita ingin menggerakkan ini. Menggerakkan ini. Namanya ini. Ini semi rotari ya. Ya berputar tapi tidak 360 derajat ya. Kalau ini motor berarti dia berputar kiri, putar kanan ya. Kalau ini satu arah saja putarannya ya. Ini 2 arah. Ya. Simbolnya adalah ada segitiga. Kalau satu ini satu arah, kalau 2 arah. Kalau yang atas ini untuk hidrolik, yang bawah untuk pneumatik. Ini satu arah tapi dia variabel. Jadi bisa diatur kecepatannya. Kemudian ini adalah silinder kerja ganda. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya double acting cylinder. Ini single acting cylinder. Bedanya apa? Ini Anda lihat di sini ada garis ini ya. Ini adalah tempat memasukkan udara bertekanan. Udara bertekanan. Kalau kita beri udara tekanan dari sini, maka dia akan keluar. Kalau di sini, maka dia akan masuk. Nah, kalau ini single acting cylinder. Piston ini posisinya akan keluar jika kita beri input udara bertekanan dari sini. Ya. Termasuknya bagaimana? Memasukkan bagaimana? Biasanya dia kalau single acting itu dilengkapi dengan pegas di sini. Ya. Ada pegasnya. Sehingga kalau kita lepaskan atau tidak kita berikan udara bertekanan, maka dia akan kembali lagi secara otomatis karena ada pegasnya di sini. Ya. Ini sudah ya? Sudah di elektronika industri sudah ya? Dipelajari ya? Iya Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Kemudian ini directional control valve sudah ya? Sudah juga ya? Sudah Pak. Sudah, baik. Kita skip saja kalau begitu.
Pneumatik ya, sekali lagi yang pneumatik itu tidak ada bloknya ini ya, segitiganya ini ya. Macam-macam valve sudah semua ya, macam-macam valve ya. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ya, baik. Jadi nanti yang di sensor aktuator di mata kuliah kita itu kita menggunakan elektropneumatik ya, elektropneumatik. Baik, kalau begitu terus simulasi pakai fluid sim sudah. Sudah juga, Pak. Sudah, Pak. Sudah juga, Pak. Terus elektropneumatik sudah. Belum, Pak. Baru Belum. minggu ini, Pak. Elektropneumatiknya. Ya, elektropneumatiknya baru minggu ini. Yang ngajar siapa? Pak, Pak Agus apa Pak Didit? Pak Hendi, Pak. Pak Endi. Iya, Pak. Teori, Pak. Kalau praktikum Pak Hendi. Teorinya Pak Didit. Praktikumnya Pak Endi. Iya, Pak. Sama. Kelas A dan B. untuk kelas A Pak Niam, Kelas Pak. A. Teorinya. Teori apa ya, Pak? Teori sensor aktuator. Oh, bukan. Teori apa? Elin. Elin. Pak Dedit, Pak. Pak Dedit semua. Iya, Pak. Teori sama praktikum. Oh iya. Ya, nanti saya akan koordinasi dengan Pak Dedit ya. Jadi ini sudah semua ya. Sudah semua. Terus ini juga numbering system ini ya, sudah semua ya. Valve, macam-macam valve ya. Sudah ya. Terus kemudian ini contoh untuk hidrolik ya. Kita masuk hidrolik kalau gitu. Hidrolik, jadi nama bahasa Inggrisnya itu directional control valve ya, atau valve gitu saja ya. Atau katup kontrol arah untuk bahasa Indonesianya, atau disingkat KKA. Ini contoh dari valve ya. Jadi ini 5/2. Apa artinya 5/2 ini? 5 port 3 kejadian, Pak, posisi. Ya, 5 port 3 kejadian. Jadi 5 port 3 posisi ya. Port itu adalah ini ya, 5 input output ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 3 posisi. Jadi posisi seperti ini ya. Posisi seperti ini ya. Jadi ini kemudian kalau kita geser sedikit ke atas ini ya. Ini porosnya kita geser ke atas sedikit, maka dia akan menutup T ya. Kemudian ini menutup P, terus ini menutup T ini. Jadi posisi hold ya. Posisi hold. Kalau kita geser ke atas lagi, maka dia akan berbalik ya. Berbalik. Inilah tangki. Nah, ini namanya return piping. Jadi pemipaan untuk kembalinya minyak. Ya. Ini return piping. Jadi ini adalah minyak ya. Oil, biasanya kita disebutnya oil. Minyak hidrolik ya. Kemudian ini dipompa, ya, sehingga di sini adalah minyak bertekanan. Nah ini kalau dia tidak digunakan, ini kan juga terisi minyak juga ini, bagian atas dan bawah terisi minyak semuanya. Maka dia akan, kalau dia posisi seperti ini tekanan, minyak yang dari sini harus dikembalikan ke return piping ini, ke tangki lagi ya. Melalui pemipaan untuk kembali ini. Melalui return piping ini. Kembali ke tangki. Kalau kita geser ke atas, sampai ini di atasnya T, ini di atasnya P ya. Di tengah-tengah sini ya. Tengah-tengah antara A dan P ini. Kemudian penghalangnya ini di tengah-tengahnya antara B dan T ini ya. Maka dia akan kebalik ya. Akan kebalik. Jadi kalau di atas sini kan
berarti dia nanti apa namanya? Ini juga di atasnya sini ya. Berarti dia akan nanti alirannya ke sini. Jadi P ini ya, P ini pressure ya. Ke P ya. Jadi dia akan naik. Ya. Pistonnya ini akan naik. Silinder, ini namanya adalah silinder atau piston ya. Dia akan naik. Dan ini yang tadinya masuk, maka dia menuju ke return piping ini menuju ke tangki kembali. Ya. Ini macam-macam valve. Ya. Ini simbolnya ya. Ini untuk pegasnya ya, untuk kembalinya. Kalau ini tekan ya, menggunakan tekanan ya. Kemudian ini juga contoh untuk 4/3 ya. Jadi kita bandingkan antara dua ini ya. Ini sama ini. Kalau yang atas ini ya, ini 4/2, 4 pot 2 posisi. Tapi ini simbolnya seperti ini ya. 2 posisi saja, 2 kotak ya. 2 posisi atau 2 kotak ya. Ini menunjukkan posisinya. Jadi sama 4/2. Kalau di sini 4/3 ya. 4/3, 4 pot 3 posisi. Ada 3 kotak sini. Jadi posisi normal ya, normal position ini posisi hold ya. Posisi hold. Dia posisinya semua saluran tidak kemana-mana, buntu ya, buntu. Jadi posisinya ini adalah ketika posisi tengah, dia berada pada posisi seperti ini. Ini jadi dia digeser. Ini kan posisi apa nih? Ini kan dari A ya, ke B ya. Kemudian B ke mana ini? Oh, sorry. A ke T ya. Terus P ke B ya. Jadi seperti ini. A ke T, P ke B ini. Jadi posisi paling kiri adalah seperti ini. Kalau kita geser lebih ke sana lagi ya, maka nanti dia akan posisinya A ini ya ke P, terus ini B ke P. Nah, posisi yang tengah adalah jika kita geser ke paling kiri ya, paling kiri. Ya. Paling kiri. Oh, sebentar. Ini posisi tengah ini ya, posisi tengah ini ya. Ini posisi normal ya, sorry, ini posisi normal ini ya. Jadi A-nya buntu.